Assalamualaikum Bu Jejen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ili. Bagaimana kabar Bu Jejen hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Ili sendiri gimana nih, Bu? Alhamdulillah saya baik juga, Bu. Tadi Bu Jejen ada WA saya ya, katanya mau ngajak ngobrol nih. Inggih nih, Bu. Saya perlu teman bercerita nih, Bu. Boleh ya, Bu? Tentu boleh dong. Baik, kita ngobrolnya gak terlalu lama ya. Kira-kira waktunya 10-15 menit aja ya. Ngomong-ngomong nih Bu Jejen, mau bicarakan apa sih? Jadi gini, Bu Ili. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan tentang pembelajaran saya di kelas. Nah, saya itu kan kemarin itu kebetulan materi matematika, Bu, tentang perkalian bersusun. Saya kok ngerasa gitu, Bu, murid-murid saya tuh agak kesulitan di pelajaran materi perkalian ini. Padahal kan sebenarnya perkalian ini udah ada juga gitu, Bu, konsepnya di kelas-kelas sebelumnya gitu, Bu. Oh, jadi Bu Jejen ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian di kelas 4 ya, Bu? Benar begitu Bu Jejen? Tinggi, Bu Ili, rasanya saya kesulitan banget ngajarin perkalian bersusun ke bawah ini, Bu. Oke, karena waktu kita singkat ya Bu Jejen ya. Ingin mendapatkan apa nih Bu Jejen dari diskusi dan obrolan kita hari ini? Jadi harapan saya setelah kita diskusi, Bu Ili nanti ngebantuin saya gitu, Bu ya. Saya itu punya solusi atau nanti ke depan ada hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid-murid saya yang belum terlalu paham dengan materi perkalian ini, Bu. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Jejen supaya anak-anak tersebut bisa memahami materi perkalian ini, Bu? Tinggi, Bu Ili, supaya murid-murid saya mudah paham dalam mengajarkan operasi hitung perkalian ini. Sebetulnya kemarin itu saya ngajarin perkalian itu kan udah memberikan contoh, kemudian menjelaskan gitu, Bu. Nah, ketika saya tanyakan balik gitu, apakah anak-anak sudah paham? Ternyata mereka ketika dikasih soal gitu, Bu, nilainya ini masih banyak yang di bawah KKM gitu, Bu. Padahal saya juga banyak udah memberikan contoh-contoh tentang perkalian ini gitu, Bu. Tapi ternyata belum paham juga gitu, Bu. Oh begitu ya Bu Jejen. Menurut Bu Jejen, anak-anak yang memahami cara mengerjakan perkalian itu seperti apa, Bu? Jadi kalau menurut saya itu anak-anak bisa dikatakan paham perkalian, Bu ya, ketika mereka bisa mengoperasikan cara menghitung perkalian dengan menurun. Dan juga mereka itu harusnya kalau di kelas 4 ini udah hafal, Bu, perkalian 1 sampai 10 gitu, Bu. Oke, jadi anak-anak paham apabila tahapan mengerjakan perkaliannya dengan cara bersusun ke bawah ya, Bu. Kemudian itu baik satuan maupun puluhan. Di kelas 4 kan. Kemudian mereka juga hafal dengan perkaliannya. Begitu ya Bu Jejen? Tinggi gitu, Bu, idealnya dan seharusnya. Baik, kalau anak-anak level itu kita bilang poin level idealnya kan 10 ya, Bu. Kalau yang terendah 1, kemudian yang tertinggi 10. Menurut Bu Jejen, anak-anak Ibu ini sekarang berada di level berapa, Bu? Nah, kalau saya amati sejauh ini tuh beragam, Bu. Karena menurut saya itu ada yang belum paham sama sekali, ada juga karena mereka belum hafal perkalian tadi, Bu, jadi masih bingung gitu tentang konsepnya. Nah, kira-kira nih udah masih di poin 5 gitu, sampai 6 deh. Oke, Bu Jejen nih baru di level 5 sampai 6 ya, Bu ya. Memahami tentang materi perkaliannya. Lalu apa ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu? Bisa, Bu Ili, sebenarnya nih dengan mereka hafal perkalian 1 sampai 10 tadi, kemudian paham cara pengerjaan perkalian bersusun urutannya gitu, Bu. Nah, jadi insya Allah nanti akan di level 10, Bu, kalau mereka paham seperti itu. Menurut Bu Jejen, apa yang bisa Bu Jejen lakukan untuk membantu murid-murid Bu Jejen berada di level 10 tadi, Bu, dalam mengerjakan perkalian bersusun tersebut? Sebenarnya saya ada beberapa ide sih, Bu, nih agar meningkatkan
kemampuan mereka untuk materi perkalian ini, Bu. Wah, bagus tuh, idenya apa aja, Bu? Jadi gini nih Bu Ili, kebetulan kemarin itu saya tuh ngajar memang agak ke metode ceramah Bu, lebih kepada ngejelasin dulu gitu Bu Ili. Nanti baru saya kasih contoh soal, nah baru anak-anak mengerjakan gitu Bu ya. Ternyata itu tadi belum terlalu mereka bisa memahami. Nah, jadi rencana saya itu nanti mau membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, Bu. Misalkan nanti ada dengan sesi kayak jual beli gitu, Bu. Jadi mereka kan praktek langsung. Kemudian nanti juga dengan menghitung kap-kap, Bu, sesuai dengan perkalian yang saya sediakan. Lalu saya juga ingin menyiapkan game permainan gitu, Bu. Wah, bagus itu Bu Jajan, yang dari Bu Jajan ceritakan tadi. Game apa yang mau dimainkan, Bu? Nah, jadi ini ada games dominos perkalian gitu, Bu. Nah, jadi anak-anak nanti saya bagi per kelompok, kemudian dari dominos perkalian itu nanti ada angka-angka perkalian, lalu nanti anak-anak menghitung dengan kap-kap tadi, Bu. Nah, jadi mereka selain bermain juga bisa sama-sama menjelaskan juga antar teman gitu, Bu. Nah, rencana saya sih seperti itu, Bu Ili. Iya. Menurut Bu Jajan, apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Jajan ini? Ukuran keberhasilan rencana saya ini murid-murid dapat mengerjakan perkalian bersusun yang nanti ketika mengerjakan soal jadi lebih mudah gitu, Bu. Baik Bu Jajan, menurut Bu Jajan adakah kendala dari rencana aksi yang mau Ibu Jajan terapkan ini dalam pembelajaran? Nah, kalau kendalanya nih Bu, kayaknya nih di waktu, Bu, mempersiapkan medianya, Bu ya. Kemudian membutuhkan tempat yang agak luang gitu, Bu, karena kan games gitu biar anak-anak seseruan bergerak gitu, Bu, dalam menyusun kap-kapnya gitu. Ya, jadi menurut Bu Jajan ini kita perlu waktu berapa lama sih untuk mempersiapkan media-medianya? Lalu solusi apa untuk kendala tersebut, Bu? Kalau saya hitung-hitung dari sekarang itu, Bu, masih ada sekitar 3 harian lagi nih saya menyiapkan media dari sekarang. Terus nanti saya menyusun langkah-langkah apa saja gitu ya untuk media pembelajaran dan gamesnya tadi. Kemudian juga nanti untuk tempat itu rencana saya kursi-kursi atau meja anak-anak yang ada di kelas itu saya kesampingkan, pinggirkan dulu gitu, Bu. Lalu biar gampang di tengah gitu, Bu, mereka bergerak dan berinteraksi. Nah, kira-kira seperti itu sih, Bu. Adakah Bu seseorang yang akan Ibu ajak untuk membantu Bu Jajan mempersiapkan pembelajaran ini? Ada, Bu. Jadi rencana saya juga akan berdiskusi nih dengan Bu Wita. Beliau adalah teman paralel saya di kelas 4 gitu, Bu. Kemudian nanti bisa saling melengkapi untuk media pembelajarannya gitu, Bu. Jadi bisa sama-sama berkolaborasi, Bu. Iya, baik. Kira-kira kapan Ibu Jajan mau menerapkan di kelasnya? Insya Allah ada saya lagi ini untuk matematika itu dari Selasa, Bu Ili. Oh, iya. Baik Bu Jajan, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Jajan dapatkan nih dalam sesi pembicaraan kita diskusi hari ini? Ini Bu Ili, jadi kan tadi awalnya saya masih bingung nih Bu tentang masalah murid saya yang kesulitan belajar materi perkalian matematika tadi, Bu. Nah, tapi di akhir ini saya jadi tahu nih, Bu, apa yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk pembelajaran ke depan gitu, Bu, dengan menggunakan media yang konkret dan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi tadi dengan Bu Wita selaku paralel saya. Saya lebih sedikit bersemangat nih, Bu. Wah, keren nih Bu Jajan. Kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan ya Bu Jajan ya. Kemudian saya pengen dengar nih cerita Bu Jajan tentang keseruan belajar perkaliannya di kelas, Bu. Nanti jangan lupa hubungi saya ya kalau butuh support gitu. Wah, boleh banget Bu Ili. Oke. Terima kasih ya Bu Jajan ya.
Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang seru ya. Jadi terima kasih banget ya Bu Lili sudah mendengarkan dan menguatkan saya. Sehat terus untuk Bu Lili. Ya, makasih Bu Jejen. Bu Jejen juga sehat ya. Saya pamit ya Bu Jejen ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.